Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delviani NIM 2210111031 akan menjawab pertanyaan UAS teori pengambilan keputusan. 1. Konsep utama dalam situasi konflik. Dalam situasi konflik di mana dua pihak memiliki tujuan yang berbeda, salah satu konsep utama yang digunakan adalah teori permainan atau game teori. Konsep ini menganalisis bagaimana masing-masing pihak memiliki strategi terbaik dengan mempertimbangkan strategi lawannya. Tujuannya adalah mencapai hasil optimal seperti Nash equilibrium, yaitu kondisi di mana tidak ada pihak yang diuntungkan jika mengubah strategi secara sepihak. Ini sangat berguna untuk memahami dinamika interaksi dan strategi antara dua pihak yang saling mempengaruhi. Perbedaan pengambilan keputusan tunggal dan jamak. Perbedaan utamanya adalah sebagai berikut. Keputusan tunggal yang mempertimbangkan satu kriteria, contohnya memilih produk hanya berdasarkan harga. Sementara keputusan melibatkan beberapa kriteria sekaligus seperti harga, kualitas, waktu pengiriman, dan layanan. Ini membuat prosesnya lebih kompleks dan memerlukan pendekatan khusus. B. Mengapa perlu metode multikriteria? Dalam situasi jamak, pembuat keputusan dihadapkan pada banyak pertimbangan yang harus dianalisis secara objektif. Oleh karena itu, menggunakan metode seperti AHP atau TOPSIS untuk membantu menilai setiap alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Contohnya, saat memilih vendor proyek, kita tidak hanya menilai berdasarkan harga, tapi juga memperhitungkan kualitas barang, kecepatan pengiriman, serta layanan purna jual. Melibatkan dan kekurangan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah adanya beragam sudut pandang, ide-ide menjadi lebih kreatif, dan hasil keputusan biasanya lebih diterima oleh semua pihak. Namun kekurangannya bisa berupa proses yang memakan waktu lebih lama, potensi terjadinya konflik, atau dominasi dari satu pihak, dan resiko terjadinya groupthink, yaitu semua orang setuju hanya demi menjaga kekompakan. Efektivitas dan tantangan pengambilan keputusan dengan Big Data. Big Data sangat efektif dalam mendukung keputusan yang cepat dan akurat dengan menganalisis data dalam jumlah besar. Kita bisa melihat pola, tren, membuat prediksi yang lebih tepat. Namun, tantangannya cukup besar, seperti volume data yang sangat besar, kualitas data yang belum tentu konsisten, masalah privasi dan keamanan, serta kebutuhan akan teknologi canggih dan SDM yang kompeten. Teori pengambilan keputusan transcendent. Teori ini menggabungkan logika, nilai spiritual, intuisi, dan etika dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristiknya adalah kesadaran yang tinggi, proses yang reflektif, dan berorientasi kebaikan bersama. Manfaatnya memberikan makna dan kedalaman dalam keputusan, lebih etis, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Cocok digunakan oleh pemimpin yang ingin menciptakan harmoni dan dampak positif, bukan hanya hasil yang instan. Contoh implementasi pengambilan keputusan kompleks. Misalnya, tim HRD berdiskusi bersama untuk memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan data penilaian. Pengambilan keputusan transcendent. Seorang pemimpin yayasan sosial menolak tawaran sponsor besar dari perusahaan yang merusak lingkungan, meskipun secara finansial menguntungkan. Keputusan ini diambil demi menjaga nilai dan integritas yayasan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.